kasus korupsi Nazarudin. Nah, sepanjang direktur utamanya terlibat, maka ia bisa dikatakan sebagai pelaku. Halo semuanya, selamat datang di YouTube-nya saya. Nah, hari ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana efektif menindak kejahatan korporasi terkait dengan materi pembelajaran tindak pidana korporasi. Nah, sebelum materi ini dijelaskan, tentu kita sudah mempelajari segi dasar terkait apa itu korporasi, kemudian apa yang menjadi ruang lingkupnya, itu kita pahami dulu. Nah, kemudian kita lanjut bagaimana teori-teori dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. Nah, penindakan tindak pidana korporasi atau kejahatan yang dilakukan korporasi memang bukan hal yang mudah dibuktikan. Nah, di sisi lain, sebuah korporasi atau perusahaan memang sering memberikan manfaat dan kontribusi yang besar terhadap masyarakat dan negara. Nah, mulai dari pungutan pajak, tersedianya lapangan pekerjaan, dan berbagai macam kontribusi demi kesejahteraan masyarakat. Nah, penindakan terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan seharusnya dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai proses hukum terhadap korporasi tentu berakibat menghentikan kegiatan usahanya yang berpengaruh pada banyak hal. Nah, untuk itu perlu mengenali berbagai macam doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi untuk menentukan siapa pelaku dari tindak pidana korporasi dalam penerapan hukum. Nah, di sini kita akan membahas apa saja teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi, mulai dari identifikasi teori, kemudian ada vicarious liability, dan delegasi tergantung posisi kasusnya, siapa pihak yang melakukan atau mens areanya dalam tindak pidana korporasi tersebut. Tergantung bagaimana kasusnya. Misal, jika pelaku dari tindak pidana korporasi tersebut adalah karyawannya, maka dapat diterapkan teori identifikasi. Nah, pertanggungjawaban pidana korporasi yang bisa dilimpahkan kepada atau seluruh korporasi, maka bisa memakai vicarious liability. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu terkait dengan teori-teori dalam pertanggungjawaban korporasi. Nah, yang pertama adalah teori identifikasi. Nah, dalam teori ini, suatu korporasi dapat melakukan kejahatan individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang memiliki posisi tinggi atau memainkan kunci pengambilan keputusan korporasi. Contoh ini kita masukkan ke dalam kasus korupsi Nazarudin. Nah, sepanjang direktur utamanya terlibat, maka ia bisa dikatakan sebagai pelaku. Nah, itu yang menjadi catatan. Selama sepanjang direktur utamanya terlibat, maka ia dapat dikatakan sebagai pelaku korporasi. Namun, jika direkturnya hanya sebagai pajangan saja, tidak mempunyai kesalahan, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana korporasi. Nah, jadi pada intinya dalam teori identifikasi ini adalah kita akan melihat siapa yang berperan dalam melakukan kejahatan tersebut. Apakah cukup pelakunya saja atau direkturnya juga ikut dalam melakukan tindak pidana korporasi. Nah, yang kedua ada namanya vicarious liability. Nah, menjelaskan seseorang dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain karena dianggap sebagai pengurus korporasi. Nah, di sini kata kuncinya adalah dianggap sebagai pengurus korporasi. Nah, dalam perkembangannya teori ini melahirkan absolute liability atau liability without fault, artinya pelaku yang tidak memiliki mens area atau niat jahat, seperti penerapan pelanggaran dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, teori ini kemudian melahirkanlah strict liability,
sebagaimana diterapkan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Nah, prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability ini dibebankan kepada perusahaan lingkungan hidup yang nyata-nyata melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nah, itu adalah contoh kalau dimasukkan ke dalam kasus terkait dengan teori vicarious liability. Nah, di sini artinya prinsip tanggung jawab itu mutlak dibebankan kepada perusahaan. Nah, yang ketiga ada namanya teori delegasi. Nah, dalam teori ini pertanggungjawaban pidana yang diletakkan atau dilibatkan pada seseorang yang telah pada seseorang atau direksi diberi delegasi melakukan kewenangan korporasi. Nah, di sini namanya saja teori delegasi, artinya siapa di sini memberikan delegasi, maka itu yang akan bertanggung jawab dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. Nah, yang keempat adalah teori agregasi. Pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi jika perbuatan dilakukan sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang antara satu dengan yang lain saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Jadi seperti pelaku penyertaan, orang yang ikut menyuruh atau merekayasa sebuah kejahatan korporasi. Jadi antara orang yang satu dengan yang lain itu saling berkaitan dan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi mereka bekerja sama dalam melakukan suatu kejahatan. Nah, ini yang dimaksud dalam teori yang keempat. Nah, kemudian dalam teori kelima ini atau yang disebut dengan teori modal budaya kerja. Nah, di sini teori ini mengatakan bahwa kebijakan korporasi yang tersurat dan tersirat mempengaruhi cara kerja korporasi dan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Nah, di sini menjadi catatannya adalah yang mempengaruhi cara kerja korporasi. Jika tindakan seseorang yang memiliki dasar rasional bahwa korporasi itu memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut. Nah, kesalahan ini dilihat dari budaya keseharian korporasi. Teori ini dilandasi lahirnya Perma nomor 13 tahun 2016 tentang cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Nah, dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor disebutkan tindak pidana korupsi itu dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi baik sendiri maupun bersama-sama. Aturan ini menggunakan teori agregasi yang dituntut adalah korporasinya. Nah, jadi ingat dalam teori ini atau dalam poin yang keempat ini yang dituntut itu adalah korporasinya. Nah, minimalisir terjadinya kejahatan korporasi, entitas perusahaan perlu bersikap profesional dan berintegritas di sektor bisnis. Misalnya, komitmen tidak memberi uang pelicin atau suap menyuap, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, serta memiliki kode etik, identifikasi resiko terjadinya korporasi, serta melaporkan indikasi tindak pidana korupsi, pemerasan, ataupun bentuk pungli yang dilakukan oleh oknum regulator atau penegak hukum. Nah, itu adalah materi terkait dengan teori-teori pertanggungjawaban tindak pidana pada korporasi. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.